Jadi tema kita itu adalah mengenai racun. Apa itu? Racun. Bukan racun dunia. Racun dunia. Tak, aku kayaknya nggak cocok deh di gereja itu. Kenapa emang? Ya gereja itu toksik katanya. Loh, emang ada ya gereja toksik? Atau juga nanti kamu kalau misalnya pindah ke gereja lain, jangan-jangan nanti dapat lagi tuh gereja toksik. Tapi sebenarnya kan kok, memang ada nggak sih gereja racun itu, yang gereja yang penuh dengan racun? Masa ada sih umat Tuhan toksik? Hai sahabat curhat bersama New Life, kembali lagi di curhat bersama New Life yang pastinya kalian akan nonton nih di setiap hari Kamis. Ingat ya, setiap hari Kamis jam 7 malam, di mana di YouTube New Life Batam. So, kalau udah sekarang lagi nonton nih, langsung cepet-cepet subscribe, and then nanti kalau udah selesai videonya dinonton, jangan lupa share dan pastinya bunyikan lonceng notifikasinya, karena setiap hari Kamisnya kalian akan orang yang pertama mendapat notifikasinya. Dan di episode kali ini ya, dengan ada satu orang. Ini sepertinya sih kemarin sudah ini ya, kita sudah ada curhat bersama ya, podcast bersama ya, bukan curhat bersama ya, podcast bersama. Nanti ada ya curhat bersama. Ya, podcast bersama kalau nggak salah itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya ya. Iya. Sebulan lebih lalu ya. Iya, kurang lebih. Dan respon untuk curhat bersama New Life itu luar biasa sekali sih kok. Iya. Betul sekali, dan itu menjadi view kita yang paling banyak waktu itu. Dan mudah-mudahan di episode kali ini view-nya juga banyak, tapi bukan mengharapkan view-nya ya kok ya, tapi lebih supaya apa yang kita sharing ini bisa menjadi berkat dan menambah nilai-nilai yang baik ya, yang pastinya menurut kebenaran firman Tuhan. Betul. Kok saat ini ya, yang menjadi tema kita itu adalah mengenai racun. Apa itu? Racun. Bukan racun dunia. Racun dunia. Bukan karena mengajar minum racun dunia ya kok ya. Ya, kita bicara mengenai toksik kok. Oh ya, toksik. Gimana? Ada nggak sih memang gereja toksik? Nah, yang mau aku bahas di sini adalah gini kok. Beberapa hal atau beberapa isu yang terjadi ya, di beberapa yang pernah aku ada sharing-sharing nih sama teman. Ada bilang gini, "Pak, aku kayaknya nggak cocok deh di gereja itu." Kenapa emang? Ya gereja itu toksik katanya. Loh, emang ada ya gereja toksik? Terus gimana? Atau juga nanti kamu kalau misalnya pindah ke gereja lain, jangan-jangan nanti dapat lagi tuh gereja toksik. Tapi sebenarnya kan kok, memang ada nggak sih gereja racun itu, yang gereja yang penuh dengan racun? Masa ada sih umat Tuhan toksik? Oke, ini pertanyaan bagus, temanya bagus ini ya. Mungkin itu yang terjadi, fenomena yang dirasakan oleh banyak orang yang mungkin merasa, ke gereja itu nggak nyaman gitu ya, orangnya suka, orangnya di sana itu gerejanya itu suka membicarakan orang. Oke, sebetulnya kalau kita bicara gereja, gereja itu nggak ada yang gereja toksik. Gereja racun apa lagi nggak ada itu, apalagi racun berbisa gitu nggak ada. Kenapa? Gereja itu sebetulnya adalah kalau kita bilang bahwa eklesia, orang-orang yang dipanggil, yang dipisahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Seharusnya orang-orang dalam gereja itu adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan pola pikir, metanoia, mengalami hidup yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sekarang yang dihidupi gitu. Jadi Alkitab bilang kita ini adalah, gereja itu adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah. Jadi seharusnya nggak ada yang toksik. Gereja toksik itu nggak ada. Yang ada itu oknum. Orang-orang yang di dalam berarti. Orang-orang yang di dalam. Kenapa? Karena orang di dalam, namanya manusia itu kan masih hidup di dalam daging. Sehingga ya muncullah istilah-istilah toksik ini, racun ini ya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang di dalam yang mungkin yang menyebabkan hubungan misalnya bisa pecah karena fitnah dan sebagainya. Ini kan toksik memang. Gitu. Jadi bukan gerejanya. Jadi itu nggak ada ya, nggak ada eksis gereja toksik ya. Tapi orang-orang yang di dalamnya
Itu bisa jadi, ya, bisa jadi karena personal ya. Oke. Tapi memang kenapa sampai ada orang yang beranggapan gereja itu toksik gitu? Tadi yang aku bilang sebenarnya gereja itu nggak toksik, tapi ada orang-orang yang di dalamnya. Nah, gimana nih respon kita sebagai, kayak tadi contohnya teman aku ya, Bu ya, responnya dia yang seharusnya menurut kebenaran firman ketika menghadapi oknum-oknum yang toksik di dalam gereja itu. Betul. Pertama, yang penting ya, memang nggak mudah hadapi itu, apalagi kalau kita yang alami, kita yang diceritain, kita yang gosipin ya, memang harus kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, menjadi dewasa itu artinya apa? Kita hidup mengenal Allah yang kita sembah itu, Yesus itu Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang mengajarkan kita untuk hidup benar, gitu, sesuai dengan kebenaran firman. Jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang pertumbuhan rohaninya bagus, pasti akan mampu menghindari, menghadapi atau merespon benar terhadap orang-orang yang menyebar toks ini, menyebar racun ini. Tapi kan nggak semua jemaat dalam gereja itu pertumbuhan rohaninya kan sama ya. Ada mungkin yang baru percaya, ada yang mungkin sudah cukup dewasa gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya, memang gereja itu kan perlu ada namanya pemberitaan. Pendalaman firman. Nah, kalau kita ada juga NLC, komunitas kecil ya. Komsel. Nah, di sana kan dibahas bagaimana supaya seseorang itu bisa bertumbuh, bisa mengenal kebenaran dengan baik seperti itu. Nah, itu yang membuat kalau orang mengenal Allah dengan benar, mengerti kebenaran firman, dia hidupi kebenaran firman itu yang akan membuat dia bertumbuh makin bisa menghadapi orang-orang yang seperti gitu. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa hampir semakin besar gereja, jemaatnya semakin banyak, semakin banyak interaksi, semakin banyak orang-orang yang toksik. Iya. Karena orang-orang yang datang ke gereja kan masing-masing punya kepentingan gitu. Ada yang sungguh-sungguh datang untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya, merasakan hadirat Tuhan. Ada juga yang datang apa yang bisa menguntungkan ini ya. Atau mungkin yang banyak pergumulan juga gitu. Atau bisa juga yang memang ada yang berbeban berat gitu ya. Nah, masalahnya kalau lagi berbeban berat ya udahlah jadi perang dunia aja. Makanya lewat kesempatan ini kami sarankan kalau mungkin punya berbeban berat, ketemu dengan begitu, abaikan yang begitu. Ketemu dengan gembalanya, bisa bercerita dan didoakan gitu ya. Karena apa? Karena penting, ya kan? Jangan karena lihat begitu kita lari lagi dari gereja, itu akan tambah memperberat kita punya masalah kan. Sebetulnya orang yang berbeban berat itu jangan meninggalkan Tuhan. Apalagi meninggalkan gereja ya. Meninggalkan gereja artinya maksudnya segini. Kan di gereja itu pengajaran. Ada pengajaran dalam firman. Kita belajar untuk datang mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita percuma ke gereja gitu ya. Apalagi ketemu dengan si A, si B yang kayak gini sudah pindah ya. Data yang berbeban berat, gak usah ke gereja sini. Ini nih orangnya itu jangan didekatin ya. Apa tambah ini ya. Jadi gereja itu sebetulnya banyak yang baik daripada yang negatif. Puji Tuhan yang gitu ya. Jadi jangan. Kayaknya gereja kita kayak gitu ya. Haleluya. Iya, karena kami memang diajarkan ya. Semua jemaat tahu bahwa jangan bergosip, jangan jadi racun gitu. Tapi selalu bersyukur, memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam pelayanan kita tidak ada yang dibayar, tapi dengan rela hati kayak gitu. Melayani. Nah, tapi gini kok, yang menjadi kekhawatirannya adalah gini. Nah, ketika oknum yang tadi itu nih, kita ganti namanya jangan toksik. Oke, nggak apa-apa deh kita bilang toksik aja. Ketika oknum yang toksik ini, nah worry-nya itu adalah ketika suatu saat nanti ini akan menjadi kayak bom atom ya, bom yang meledak hingga biasanya yang terjadi nih ya, misalnya karena adanya isu-isu tadi yang disebarkan bisa terjadi namanya itu dua kubu dalam gereja.
akhirnya ada perpecahan, dan itu memang ya nggak bisa dipungkiri banyak sekali ya gereja-gereja seperti itu, dan itu biasanya diawali dari itu tadi, perselisihan di dalam ya, nggak mungkin perselisihan dari luar gitu. Nah kira-kira tuh dari kacamata Kofonix, bagaimana seharusnya antisipasi dari gereja sendiri? Ya, memang agak sulit ya, karena ini bicara tentang kepentingan, ya kan? Kepentingan, ada orang-orang yang punya kepentingan sehingga dia ingin memecah belah dan lain sebagainya, menyebarkan gosip dan sebagainya. Nah makanya terpenting itu adalah jemaat harus dewasa. Ketika ada mendengar hal yang negatif tentang seseorang, jangan langsung percaya gitu lah, jangan walaupun dia pemimpin dan lain sebagainya ya, kita harus cross check kebenarannya. Itu penting, cross check kebenaran. Dan mengantisipasi yang kedua, ya kebenaran firman itu harus semakin hari supaya jemaat itu semakin mengerti gitu ya, memahami kebenaran itu, harus ada pengajaran, pemuritan kepada jemaat sehingga tidak mudah mereka dibelokkan gitu ya, dibelokkan. Kalau jemaat tak dewasa ya itu yang banyak terjadi. Pokoknya dia pro kontra, karena begini, orang yang toksik itu kadang-kadang pintar, lihai. Iya, ya, selalu banyak strategi. Banyak strategi. Karena dia lagi berperang. Nah, kadang-kadang lempar batu sembunyi tangan, gitu. Ditampar kaki kiri, dia nampar kok, bukan kaki kiri kanan. Begitu, gitu. Kalau akhirnya dia mempermainkan perasaan orang sehingga akhirnya pecah. Gitu. Makanya waktu kita tulus, kita belajar kebenaran, Tuhan itu merindukan kesatuan, keutuhan, bukan perpecahan. Kalau ada perpecahan itu jangan-jangan kita harus tanya dulu, jangan-jangan ini apa maksudnya gitu ya. Kalau kita berpecah, bukan pecah ya, berpisah secara baik-baik itu tidak ada masalah gitu ya. Mungkin kalau kita ibadah misalnya, kurang nyaman dan lain sebagainya, kita mencari teman yang nyaman, tidak ada masalah gitu. Tapi bukan karena toksik tadi. Kalau saya kurang nyaman kayaknya sini, saya mau pindah kerja, tidak masalah itu ya kan, mau pindah tempat. Tapi kalau karena ada orang yang menyebar begitu, tanda kutip, ya jangan. Ini oknum ini, ya kan? Motivasinya jangan jangan sampai terpengaruh. Lihatlah dulu apakah benar apa yang dikatakan atau enggak. Buktikan dulu gitu kan. Kalau memang dia tidak benar, ngapain? Biarkan aja dia, ya kan? Nanti dia keluar. Ya kalau bisa jangan keluar ya, gitu kan. Gerejanya tuh jangan malah terbelah dua, harusnya malah tambah banyak cabang ya. Kalau banyak cabang nggak apa-apa. Terbelah dua. Kita berpisah gitu. Iya, berpisah. Karena sesuatu yang ini esensi kan kadang-kadang tidak ada guna, apalagi karena meracuni orang lain, membuat gosip dan fitnah dan sebagainya, itu nggak bagus. Itu memang. Yang namanya perpisahan pasti gak enak sih, selalu menyedihkan. Ya, saya juga begitu. Hanya karena sesuatu ya, begitu. Jadi antisipasi gereja jangan sampai, yang pertama itu harus memang betul-betul bagaimana menjaga setiap jemaatnya itu bertumbuh dewasa ya dalam kerohanian. Dan dan dengan cara tadi itu mengajarkan firman kebenaran ya. Karena yang menjadi penting itu ada sebenarnya mindsetnya ya Bo ya, cara pikirnya. Karena begini, firman itu sebenarnya punya kuasa. Kalau kita percaya, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kita memiliki karena iman tanpa perbuatan kan amanah. Jadi iman itu harusnya diikuti oleh perbuatan. Nah, lewat firman yang kita dengar, itu kan mengubah pola pikir kita, mengubah kita punya hati, pikiran, akhirnya tindakan juga berubah. Betul. Yang dulunya suka menggosip, nggak suka menggosip, ya kan? Gitu. Iya betul. Makanya dibutuhkan kerendahan hati sebetulnya ya. Untuk orang-orang yang suka sebar-sebar itu. Tapi memang susah. Tapi kita tidak bisa juga langsung salahkan ya, kita harus bina ya, jangan sampai keluar lah bilang tadi, kita harus bina tentunya dengan kasih, mendoakan ya. Kadang-kadang karena problemnya kadang-kadang orang-orang yang mengalami ini kan sebetulnya bisa jadi karena latar belakang keluarga, bisa jadi dia punya keluarga ada yang ini selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Itu yang paling itu kan itu kan mempengaruhi hidupnya, sehingga playing victim, merasa menjadi korban padahal
dia adalah pelaku. Kebanyakan begitu. Emang kebanyakan gitu sih. Iya, makanya ya semampu kita lah, sama-sama jemaat dan gembala kita sudah tahu. Ya kita coba bagaimana untuk pendekatan gitu ya. Kadang-kadang kan nggak, orang-orang begitu kadang-kadang nggak puas, nggak apa ya. Kita nggak ada orang yang sempurna. Iya. Kamu pindah di mana aja pun tetap ada kelemahan. Ya. Apalagi jemaat, masing-masing dari latar belakang yang berbeda, pasti punya pola hidup yang berbeda gitu. Makanya ya perlu pendekatan gitu ya, perlu mengasihi dia yang tulus, perlu doakan orang-orang yang model kayak gini sehingga sampai suatu saat dia ngerti betul, nah, berubah hidupnya, ya kan, dia memahami kebenaran firman, berubah hidupnya. Nah tapi ini kok sebenarnya kalau menurut aku sih ya, kayak teman posisinya tadi, kayak teman aku kasusnya itu yang tadi Ko Funix ada bilang ya, sebenarnya ke gereja tapi oknumnya. Nah supaya nih teman aku nih nggak baperan lah, itu istilahnya, aku nggak baperan terhadap orang-orang ini gitu loh. Selain tadi Ko Funix bilang antisipasi dari gereja adalah kayak tadi memberikan firman segala macam. Nah, tapi sebenarnya dari kitanya sendiri ini, ya kan, orang temennya aku tuh tadi, nah gimana sih bagusnya responnya aku supaya nggak baper gitu, atau cuek-cuek aja, atau ya tapi kadang-kadang kan nggak bisa dipungkiri kok, setiap minggu ketemu sama tuh orang misalnya, berkomunikasi ya kan, ketemu, itu kesempatan toksik supaya dia ikut makan racun juga, minum racun juga gitu. Memang susah kalau bicara tentang perasaan, ya kan, tapi kita harus belajar tunduk pada kebenaran firman daripada perasaan. Karena kalau kita ngikutin perasaan, aduh, bisa bubar. Rumah tangga pun bisa bubar gitu ya. Nggak ada pengalaman berumah tangga. Jangan ke gereja. Oh berarti gereja juga harus punya perasaan. Punya perasaan, tapi perasaannya itu perasaan Kristus lah. Kita belajar mengasihi, mengampuni dengan tulus. Ada orang-orang yang begitu, ya sudah abaikan aja, dengarkan. Sedapat mungkin kalau ketemu dia coba cari teman lain. Ya kan, atau dia lagi bicara tentang sesuatu yang negatif, langsung misalnya dia bicara tentang Atta, bawa aja ya, kamu bicara langsung Atta kan, pertemukan. Oke, kamu tanya langsung biar tahu kejelasannya kan, sehingga dia nggak menyebar kemana-mana, langsung gitu. Jadi kalau ketemu sama orang itu baiknya, kalau misalnya lagi menceritakan orang lain, yuk diajak sini loh, selesaikan secara betina gitu. Apa masalahmu gitu ya? Kenapa kok kamu begini? Kan salah tangkap ya, komunikasi nggak bagus bisa jadi terjadi itu. Makanya penting sekali untuk menyelesaikan masalah. Jangan dibiarkan. Di rumah tangga juga begitu, persahabatan juga begitu, ya kan? Makanya kalau yang baperan sudah mulai lihat Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan baik, orang itu juga Tuhan kasih dia, ya kan? Yang bikin Tuhan juga mengasihi dia, tapi mungkin dia belum menemukan bagaimana hidup benar itu, nggak gosipin orang. Jadi waktu dia cerita itu, sebaiknya jangan cerita, yuk ketemu langsung ngobrol ya. Langsung kan mata gitu ya. Nah, kami juga begitu di dalam leadership, diajarkan ke pemimpin gereja kami ya, ada masalah harus selesaikan. Jangan simpan di hati, jangan terpati, jangan si Atta ini begini sama saya. Padahal Atta lagi mikirin yang lain gitu kan. Bicara bercanda dianggap serius nih kan. Kan banyak orang yang begitu, suka gampang tersinggung. Makanya tanya langsung ya. Selesaikan. Nah, di gereja kita ya harus diajarkan begitu kepada jemaat. Kalau kamu ada masalah dengan si A, selesaikan langsung. Jangan menduga, jangan menduga-duga, jangan menebak-nebak. Jangan baperan. Betul. Nah, itu dia. Jangan suka mendebak-debak kayak Family 100. Ya. Kalau masih di Family 100 oke. Tapi ini kalau telepati jangan. Iya, jangan. Jadi mencoba membangun komunikasi terbuka ya. Ya, komunikasi yang baik. Iya. Komunikasi yang baik dengan semua orang. Baik sesama pelayan, baik sesama jemaat, antara jemaat dan gembala, pelayan dan gembala itu harus komunikasi yang baik. Ya, jangan ada sesuatu yang didengar keliru, kok dia bicarain saya, maksudnya apa? Ya tanya lah maksudnya apa gitu kan? Langsung jadi langsung, oh ternyata maksudnya begini. Gitu. Nanti salah kayak ngambil foto aja gitu ya kan? Padahal cuma mau ngambil foto,
udah memang baperan lain-lain gitu ya. Kayaknya pengawal pribadi. Teman yang tadi ngomong teman. Iya. Bisa aja, memang komunikasi penting sekali sih sebetulnya. Tapi sebenarnya kok dari gereja ya kok ya ada treatment khusus nggak untuk orang, nah oknum tadi gitu loh. Apa sih dari pengalaman Kofunix bisa share nggak? Kalau bilang Treatment khusus ya susah karena masing-masing orang kan berbeda kasusnya. Nggak bisa ada satu pola kamu harus begini. Iya. Tadi itu komunikasi. Komunikasikan dengan baik. Kalau lihat Diana ini, gembala misalnya lihat ada orang yang sudah mulai gini dengar ini, panggil aja, jangan sungkan gitu ya. Jemaat juga begitu. Waktu ada dengar tentang gembala gini-gini, tanya aja gitu. Kemudian antara pelayan juga begitu, tanya aja sehingga tidak menyimpan salah persepsi tentang komunikasi itu. Buat praduga. Iya, praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah, betul. Atau mungkin gini, kalau udah ketemu sama orang kayak gitu kan udah langsung ambil baikot, semprot aja gitu ya. Nyamuk gitu. Toxic soalnya. Racun. Iya. Jadi ya komunikasi kan penting sekali, komunikasi supaya bisa berjalan bersama-sama, tidak ada kepalsuan, nggak ada lagi tentang curiga, sehingga ya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau dari definisi Kofunix sebenarnya sebagai sebuah gereja, kita ngomongin organisasi ya, sebagai organisasi ya kok ya. Sebagaimanakah baiknya sebuah gereja yang sehat kok? Ya, gereja yang sehat menurut saya ya satu, memberitakan kebenaran firman. Itu aja ya. Bukan pendapat atau apa menurut filsafat dan kebenaran firman yang kita beritakan. Karena iman itu yang firman itu yang merubah orang. Merubah orang. Gak bisa kita merubah otak gitu, gak bisa. Tapi waktu dia mendengar firman, Roh Kudus bekerja, hatinya tersentuh, dia bisa nangis, bisa mengalami perubahan hidup. Setuju. Termasuk saya dulu, pengalaman ini dulu saya nggak pernah pikir untuk jadi pelayan, jadi hamba Tuhan, nggak pernah pikir. Saya hidup suka-suka gitu kan. Tapi waktu saya dengar firman itu menegur saya, mengubah saya. Akhirnya hati saya tersentuh oleh Roh Kudus, saya percaya itu tersentuh. Dan saya pikir iya. Dulu saya pun rokok. Rokok apa tuh biasa pakai? Jadi semester 3 itu saya berhenti, waktu itu masih kuliah semester 3. Nah, karena waktu saya berhenti, keinginan itu kuat. Teman-teman lingkungan saya kan perokok semua. Mereka bilang, Pak Funix munafik. Ya, saya pikir ini saya sudah berhenti. Beberapa kali saya ingin kembali merokok karena harum itu rokok kan bagi orang yang merokok. Tapi saya berpikir begini, Roh Kudus kasih pengertian, kamu sudah memulai yang baik. Sudah 3 hari kamu berhenti merokok. Kenapa kamu balik lagi kepada yang tidak baik? Dari itu saya belajar, saya sudah melakukan yang baik. Jadi saya selalu menghindar mereka. Waktu kumpul cowok, mereka keluar rokok, sama keluar lari pelan-pelan, kumpul di komunitas yang cewek-cewek gitu ya, menghindar. Bukan berarti menghindari mereka, membenci mereka enggak, tapi saya coba menyelamatkan diri gitu. Tapi sempat tergoda nggak untuk merokok lagi? Ya, sempat tergoda. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita lagi cabut rokok kan, baunya, wanginya, menggoda ya. Awal-awal karena kita kan sudah terbiasa. Tapi berjalannya waktu akhirnya bau rokok itu sudah tidak menyenangkan buat kita. Baunya aja sudah menyenangkan. Iya. Akhirnya kan berhenti. Kan udah tahu kebenaran itu tadi ya, Pak. Kayak gitu. Jadi apa sesuatu yang baik yang kita lakukan, jangan sampai kita kembali melakukan yang tidak baik. Gitu. Firman itu luar biasa, makanya hidup di firman. Berarti sebaiknya yang baik adalah ketika satu gereja yang sehat itu, walaupun sebenarnya nggak ada gereja yang nggak sehat ya, memberitakan firman kebenaran. Kok tapi dari pengalaman Kofunix ya, setiap jemaat ini kan berbeda-beda.
ada tips dan trik tertentu nggak untuk sebagai seorang pemimpin gereja menghadapi orang-orang jemaat yang beragam ini? Kita nggak bilang toksik ya, tapi mungkin ada yang mungkin masih baby, kedewasaan Rene udah cukup baik, tapi ada juga mungkin yang baru menjadi orang percaya. Betul. Sebagai seorang pemimpin gereja yang sudah berapa kok 120 tahun, yang udah lama nih menghadapi celina-celinut dalam gereja. Nah, gimana sih kita sharing aja kok, gimana pengalaman kok? Jadi memang di dalam gereja itu Alkitab bilang ada yang masih anak-anak. Iya. Ada yang mulai remaja, yang muda, orang percaya ya, baru percaya itu baby lah ya. Ya, anggaplah seperti itu ya. Dan ada yang sudah dewasa. Ya. Nah, memang semuanya nggak bisa kita memperlakukan sama. Ya. Jangan memperlakukan, sama, pokoknya firman sama. Enggak. Kalau yang masih kambuh-kambuhan, masih anak-anak kan begitu biasa. Oh, ada gitu ya? Ada ya. Iya, kita kesel kamu ketahuan. Dia kan tambah, nggak datang. Oh gitu. Berarti itu kambuh-kambuhan. Jadi kayaknya sahabat curhat bersama Nula kalau lagi denger ini kayaknya merasa tersindir, kayaknya ada yang merasa tersindir. Ya kan kalau orang dewasa kan dia pokoknya saya datang ke gereja cari Tuhan. Tapi kalau orang yang belum dewasa, nggak suka di situ ada si itu nakal gini anak-anak kan. Iya betul. Ngambekan ya. Nah, kita harus pelan-pelan dekati, menjelaskan kebenaran firman itu. Seharusnya itu kita begini, mengasihi dia, berdoa buat dia, bukan kita menghindari dia. Gitu. Ini yang anak-anak. Tapi kalau yang sudah mulai bertumbuh menjadi pemuda gitu ya, istilahnya ya, rambutnya sudah mulai. Pas lagi ranum-ranumnya itu dia sudah mulai latih. Mulai latih dia untuk terlibat dalam pelayanan, berbagian gitu. Sehingga dia bisa merasakan, kalau ada saya punya anggota yang mungkin mengalami gini, gimana rasanya seorang pemimpin gitu kan? Sehingga dia merasakan gitu, dia ambil bagian gitu. Kalau sudah dewasa, ya dia menasihati, memberikan wejangan kepada yang muda-muda, menguatkan, memberikan semangat. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak semua dipukul rata gitu ya. Iya betul. Memang firman kita sampaikan, ada yang tersinggung. Kenapa tersinggung? Alasannya apa? Terlalu keras? Ya kita jelaskan bahwa memang firman itu mendidik kita. Ya, firman itu mendidik, mengajar kita supaya apa? Supaya kita lebih bertumbuh mengenal Tuhan kita dengan benar. Nah, kalau ini dilakukan, ya sehatlah gereja itu. Kalau semua orang bisa, memang tidak semudah apa yang kita kita ucapkan, tapi ya itulah memang harus dikerjakan. Memang gereja dari dulu kalau kita lihat perkembangan Alkitabnya, di gereja Korintus ada perpecahan, ada orang-orang yang merasa dia lebih hebat karena punya karunia bahasa roh, sehingga orang lain dianggap kamu nggak bisa bahasa roh, kamu ini berarti belum dekat Tuhan. Padahal konteksnya nggak begitu, ya kan? Itu berarti Korintus. Ya, bukan berarti bahwa kamu bisa berbahasa roh, saya nggak bisa berbahasa roh, lalu menganggap kamu lebih hebat. Enggak, Tuhan yang lebih hebat, karena bahasa roh itu karunia dari Tuhan. Karunia untuk menyembuhkan, dia itu lebih dekat sama Tuhan, karena dia lebih hebat gitu, lebih suci, karena dia bisa doakan orang sembuh. Bukan, itu karunia Tuhan. Sebenarnya kita juga diberikan karunia. Kita mau percaya enggak gitu. Jadi bukan berarti karena kita enggak punya karunia untuk menyembuhkan, lalu kita merasa bahwa kita lebih ini, gitu. Enggak. Jadi karunia itu enggak menentukan kedewasaan rohani seseorang juga ya? Iya. Bisa jadi dia jago bahasa roh, tapi di luar bahasa apa dia pakai ya kan? Bahasa kalbu. Gitu. Jadi tidak bisa diukur dari sana. Makanya kedewasaan rohani itu perlu dilihat. Pasti seorang pemimpin bisa melihat, bisa ya, bisa mengetahui si A ini masih suka begini, si B ini begini sudah mulai lihat. Makanya dalam hal memilih pemimpin kan orang baru banyak duit jadi pemimpin, enggak, harus dilihat dulu dia punya pertumbuhan rohani bagaimana, jangan cepat-cepat gitu. Kalau dia sudah jadi pemuda, sudah mulai percayakan 1, 2, 3 gitu. Berarti memang beda ya maksudnya kalau misalnya masih jemaat yang masih baby, ya baiknya juga kita ngasihkan firman-firman, ibaratnya tuh kayak dikasih bubur dulu gitu ya. Gimana itu kan ada tuh ngomongnya kalau masih kecil kasih
kasih bubur dulu. Kalau masih remaja udah kasih bisa yang keras-keras. Nah kalau misalnya udah dewasa kasih batu. ya nggak bisa dicerna gitu ya. Ya. Nah itu gimana? Nah, firman itu diberitakan apa yang sesuai apa maksudnya gitu ya. Semua firman itu harus disampaikan, diajarkan. Nah memang dalam proses itu yang kita harus pendekatan. Makanya ada ketua NLC, ada ketua Komsel, supaya bisa melihat gimana sih respon dia firman kemarin terhadap dia. Makanya kalau kita NLC kan waktu kita diskusi, sharing ya. Ya sharing. Saya sih belum ngerti itu firman itu kenapa sih begini. Nah di sana seorang yang sudah jadi pemimpin itu kan dia menjelaskan, maksudnya gini sehingga seluruh jemaat yang menerima kebenaran firman itu bisa mengerti gitu. Kalau dia nggak ngerti, ya jangan juga dipaksa, biar aja pelan-pelan kita berdoa, dukung dia dalam doa supaya Tuhan Roh Kudus bekerja sehingga dia Roh Kudus yang memampukan dia untuk bisa mengerti, memahami dengan benar. Nah kita juga ingatkan juga kok tadi kan karena Kofunix ada bilang kita ada Komsel, ada NLC. Nah untuk sahabat curhat bersama Nular ini kita mau sharing nih kabar gembira karena kita di gereja Nular kita juga ada NLC, kita ada kayak semacam Komsel ya kok ya. Jadi NLC ini singkatan dari New Life Community. Nah segala kegiatan New Life kalian boleh lihat di sini ya, dari ibadah setiap minggu yang kita adakan 2 kali, yakni di jam 9 pagi dan jam 5 sore, dan juga ada doa pagi kok. Kita ada doa pagi jam 5.30 setengah 6 dari Senin sampai Jumat. Online betul. Jadi nggak harus rumah gitu jam 5 pagi mandi cuci muka ke gereja, dan kita online. Kalau dari waktu aja datang ke gereja jam 5.30 kan, ya mesti jam berapa dari sana? Kasihan juga. Iya. Jadi kita ada ibadah raya kok, kita ada juga doa pagi dan ada juga doa malam kok. Setiap hari Rabu itu, tapi itu hanya di minggu pertama setiap bulan itu jam 7 malam. Nah kalian bisa lihat lagi, cek di sini segala kegiatan kita setiap minggunya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau nanya-nanya segala kegiatan kita, Kak aku mau ikut NLC dong. Aku mau ingin ikut NLC-nya Pak Funix, Kofunix, boleh ya, langsung hubungin kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Nomornya di sini langsung WhatsApp aja kalau misalnya mau nanya kegiatan kita ya kok ya, boleh ya. Dan itu gratis ya kok ya. Free, gratis. Jadi kalau misalnya juga ada yang pengen curhat kok, ada pengen sharing gitu, bisa. Atur waktu kita kontek-kontekan. Konselingnya gratis loh. Gratis. Nggak dibayar per jam gitu konseling. Ya. Di luar sana soalnya kan konseling kan per jam dibayar. Oh gitu ya. Kalau ini free ya? Free. Oh ya. luar biasa. Jangan sungkan, yang penting mau ngajar, bercerita tentang masalah. Ya paling tidak kita sama-sama ya kan. Paling tidak kita doakan. Ya doakan. Ya Tuhan menolong untuk bisa keluar dari permasalahan. Oke. Kalau pengen didoakan boleh ya kok ya? Tentu. Boleh, langsung komen aja di bawah. Ya. Di next episode kita akan doakan. Betul. Ya, langsung komen aja di bawah. Jadi mau sharing atau juga mau didoakan, bisa langsung message kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung aja komen di bawah. Begitu juga dengan subscribe kok. Betul. Gratis juga kan? Gratis, itu penting itu ya. Iya, penting banget. Penting itu. Dan juga kalau misalnya video ini memberkati sahabat curhat bersama New Life, boleh sharing ke teman-temannya karena sharing is caring ya. Dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya karena kalian adalah orang yang pertama yang mendapat notifikasi ketika ada video-video terbaru di channel YouTube New Life Batam. Nah kok sebagai ending kok penutup, nah kira-kira dari Kofunix mengenai tadi ya sebenarnya nggak ada sih ya gereja toksik itu nggak ada ya. Nah dari Kofunix sendiri yang bisa apa ya membuka mata hati setiap jemaat yang rasanya nggak cocok di satu gereja ke gereja yang lain karena gereja toksik. Nah itu gimana? Yang pertama kita harus sadar betul bahwa nggak ada gereja toksik itu ya. Yes, nggak ada eksis ya. Itu oknum. Hoax. Ya, yang ada oknumnya ya. Ada oknum. Nah, yang kedua kita harus belajar menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana bisa dewasa? Dengarkan firman, turuti firman, lakukan firman. Pasti kita akan menjadi orang dewasa dalam Tuhan.
Nah, kalau ada hal-hal yang kita dengar keliru, jangan langsung percaya. Cross check kebenarannya. Kalau ada teman kita, namanya kita saling mengasihi di gereja ya. Kalau misalnya Atta punya masalah cerita sama saya tentang si A misalnya, si A itu begini. Langsung aja, yuk, daripada kamu nanti salah komunikasi, salah persepsi, mulai asumsi, bagus ketemu yuk, tanya langsung gitu ya. Sehingga baik hubungan itu ya, komunikasi itu harus diperbaiki ya, sehingga gereja bisa bertumbuh dengan baik, rohani kita bisa bertumbuh dengan baik, dan paling penting nama Tuhan dipermuliakan. Itu ya, dia. Itu Luar biasa, thank you banget sharingnya kok. Ya, sudah memberikan kebenaran bahwa there is no gereja toxic. Betul. Ya. Gak ada yang namanya gereja racun. Ya, dan jangan minum racun juga. Thank you banget kok, dan sama-sama. jangan capek-capek ya kok kalau bisa diundang lagi di Curhat Bersama Nu Live di episode berikutnya. Iya, dengan senang hati, dengan rela hati. Dengan rela hati. Oke, sahabat Curhat Bersama Nu Live, jangan lupa tonton kita lagi tepatnya di setiap hari Kamis jam 7 malam dengan topik-topik yang hangat, dengan topik-topik yang bisa memberkati sahabat Curhat Bersama Nu Live tentunya. Sampai ketemu di minggu depan di waktu yang sama, dan jangan lupa untuk tetap pantengin Curhat Bersama Nu Live. New Life. Yes.